Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Mudah-mudahan di pagi ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berkirim hadiah Al-Fatihah dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, dan kemudian nanti kita berdoa. Ila hadinnya wa qilnatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kalian lihat di slide, kita akan belajar mengenai iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Tapi sebelum itu, mari kalian lihat dulu kompetensi dasar apa yang dituntut ya, untuk kalian semua. Silakan. Baik anak-anak, silakan dilihat di slide. Ya, tujuan dari KD ini adalah menjelaskan makna beriman kepada Allah Ta'ala, menyebutkan dalil nakli tentang beriman kepada Allah SWT, menyebutkan arti Asmaul Husna seperti Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Juga Asmaul Husna yang lain. Kemudian menyebutkan dalil nakli yang terkait dengan Asmaul Husna yang disebutkan tadi, lalu memahami makna Asmaul Husna yang disebutkan tadi, lalu menyimpulkan hikmah beriman kepada Allah Ta'ala melalui Asmaul Husna tadi. Ya, baiklah, kemudian kalian harus pandai menyajikan hubungan makna Asmaul Husna yang disebutkan tadi dengan kehidupan sehari-hari. Ya, yaitu mengidentifikasi perilaku budi luhur, kokoh pendirian, dan seterusnya. Kemudian menginterpretasikan perilaku, keluhan budi, dan seterusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, apa tujuan pembelajaran daripada kompetensi dasar beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna tadi? Yaitu kalian dituntut untuk bisa menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan juga Asmaul Husna yang lain, yang seluruhnya berjumlah 99. Lalu menyajikan hubungan makna Asmaul Husna yang disebutkan tadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjut. Perhatikan ya, apa isi daripada pembelajaran iman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini, yaitu perhatikan ada identitas, mapping, materi, dan tugas yang kita akan bahas ini. Baik anak sekalian, perhatikan di slide berikutnya pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditinjau dari segi bahasa, iman itu artinya percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman adalah kepercayaan yang kita yakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, kemudian direalisasikan dalam perbuatan. Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa iman kepada Allah adalah mempercayai atau meyakini atau membenarkan akan adanya Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa
sebagai Tuhan pencipta, sebagai Tuhan pemelihara dengan segala macam kesempurnaannya. Kesempurnaan tersebut diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan baik atau soleh. Bukti adanya iman kepada Allah adalah kita tunduk, kita patuh, kita taat terhadap perintah Allah dan menghindari, menjauhi segala larangannya dengan segenap keikhlasan, dengan niat yang baik, yaitu husnul niat. Baik, berikutnya ya, sehubungan dengan beriman kepada Allah SWT, maka perhatikan ayat berikut ini pada surah Al-Baqarah ayat 177. Bapak bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina fir riqabi wa qama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Sebentar. Ya, artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya atau budak, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi iman itu sesungguhnya bukan hanya di bibir saja, dan juga bukan hanya di hati saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Baik, kita lanjutkan. Anak sekalian, ya, kita tahu bahwa sifat Allah itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Baik, apa itu yang wajib? Yang wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, mustahil tidak dimiliki oleh Allah. Lalu sifat mustahil, nah ini kebalikannya, lawannya, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat-sifat itu terdiri dari sifat-sifat lawan dari sifat-sifat wajib. Lalu jaiz, apa itu? Yaitu hanya ada satu sifat, yaitu jaiz, artinya yang boleh. Jadi Allah boleh berbuat sesuatu dan boleh juga tidak berbuat sesuatu. Fi'lu kullu mungkin au tarkuhu. Kita lanjut lagi.
Nah, ini sifat-sifat wajib Allah. Ya, kita mungkin sudah hafal ya, ada 13 sifat wajib Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, perhatikan juga artinya. Ya, kemudian dalilnya ada semuanya dalam Al-Qur'an. Lalu apa lawannya atau mustahilnya? Lalu arti dari mustahil itu. Baik, kita lanjut kepada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Cara lain untuk mengenal Allah adalah dengan menyebut dan memahami nama-namanya yang baik serta sifat-sifatnya yang luhur dan tinggi. Jadi dengan memahami dan menyebut nama-nama itulah manusia dapat mengenal Allah. Sebentar. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Nabi bersabda, Innallaha tis'an wa tis'ina isman illa wahidan man ahsaha dakhala jannata innahu witru yuhibbul witra, rawahul Baihaqi. Artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Perhatikan coba dalam ciptaan hari umpamanya, Allah menciptakan hari dalam bilangan 7 hari. Begitu juga di dalam kita beribadah. Ya, misalnya kita berzikir dalam jumlah yang ganjil. Subhanallah 33, tahmid juga begitu, takbir juga begitu. Ya, sering kita membaca istighfar 3 kali dan seterusnya. Karena memang Allah itu senang pada yang ganjil. Innallahal witra yuhibbul witra. Baik, kita lanjutkan. Sebentar. Perhatikan ya, ini contoh ya sifat Allah ya di luar yang 10 tadi. Coba kita perhatikan. Al-Karim, Allah yang maha mulia. Al-Mu'min, Allah yang maha pemberi rasa aman. 3, Al-Matin, yang maha kuat. Al-Wali, yang maha melindungi. Al-Jami, yang maha menghimpun. Al-Adlu, yang maha adil. Al-Hakim, yang maha akhir. Al-Akhir, ini salah, ketujuh ini, ketujuh itu Al-Akhir bukan Al-Hakim. Baik, coba perhatikan. Al-Karim, apa itu Al-Karim? Al-Karim artinya maha mulia. Maksudnya apa? Allah itu sangat mulia, maha mulia. Allah itu pemberi, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu pemurah, pengasih dan penyayang. Kemudian
siapapun Allah kasih rezeki, ya, walaupun terhadap manusia-manusia mengingkarinya, termasuk juga makhluk-makhluk yang lain di darat, di laut, di udara, semuanya diberi rezeki tanpa kecuali. Itu di dunia. Nanti di akhirat lain lagi. Allah Maha Rahim, yaitu Maha sayang kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Karena itu kita harus beriman dan bertakwa supaya Allah berikan rezeki di dunia dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang berkah. Kemudian juga Allah ridho di kemudian hari kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah karena iman dan takwa kita. Begitu kan anak-anak ya? Baiklah anak-anak. Kemudian al-mu'min. Al-mu'min artinya maha pemberi rasa aman. Allah itu memberikan rasa aman kepada kita. Bagaimana tidak coba? Kita bangun tidur, ya, Allah memberikan kekuatan untuk mencari sesuatu, mungkin ilmu, mungkin nafkah. Kemudian Allah memberikan akal, pikiran, Allah memberikan kesehatan, Allah berikan rezeki sehingga kita bisa makan dan lain sebagainya. Kita aman karena Allah adalah al-mu'min. Karena itu implementasinya adalah kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Jangan sampai orang lain terganggu oleh tangan dan lidah kita. Justru kita harus membahagiakan dan memuliakan orang lain. Kemudian al-matin, Allah Maha Kuat. Allah itu sumber kekuatan. Kita lemah, kita tidak punya daya dan upaya kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu, kalau kita ingin kuat, kita harus selalu berusaha dengan tindakan-tindakan yang memang diperintahkan, seperti olahraga, makanan-makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, jangan makan yang haram, jangan minum minuman yang haram. Kemudian juga kita berdoa, jangan lupa, karena di situ ada campur tangan Allah. Manusia nggak boleh sombong seperti Qarun umpamanya, ya, karena kecerdikannya, kepintarannya, karena ilmunya, ya, sehingga dia berdurhaka kepada Allah Ta'ala, sehingga akhirnya Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Tidak mau kan seperti itu? Karena itu kita harus sadar, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita butuh kekuatan, dan kekuatan itu adalah dari Allah. Setelah kita mendapatkan kekuatan, kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Kemudian yang keempat, al-wali. Wali itu yang melindungi. Kita merasa dilindungi oleh Allah, seperti anak siswa, ya, karena ada wali, ada orang tua atau pengganti orang tua, kan merasa aman. Apalagi Allah yang menjadi wali kita, kita merasa aman dengan catatan kita beriman dan bertakwa. Kemudian al-jami, Allah mengumpulkan, maha menghimpun. Coba bayangkan, ini contoh kecil aja ya, Allah menghimpun air dari dua samudra di Gibraltar, ya, dari dua samudra di Selat Gibraltar itu yang warnanya berbeda, ya, satu bening, satu butek, ya. Allah Maha mengumpulkan, jadi tidak heran, ya. Kemudian juga Allah akan mengumpulkan kita di yaumil mahsyar nanti. Allah mengumpulkan hati-hati yang dengki, hati-hati yang iri, yang bermusuhan menjadi berdamai. Allah mengumpulkan anggota-anggota badan kita menjadi utuh seperti kita ini. Nah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari? Kalau kita beriman kepada Allah, bahwa Allah Maha menghimpun, mengumpulkan, kita contoh, kita harus senang menghimpun hal-hal yang tidak baik, yang menjadi baik, yang bercerai-berai menjadi bersatu, dan lain sebagainya. Kemudian al-adl atau al-adlu, al-adil. Adil artinya Allah adil dalam sifat. Allah itu esa, bagaimana mungkin kalau Allah itu tiga, ya nanti berarti Tuhan itu tiga. Kalau Tuhan itu tiga, udah pasti ada saat-saat berselisih, nanti masa Tuhan berantem. Nah, Allah Maha satu, itu sifat adil Allah. Kemudian sifat adil Allah dalam penciptaan.
Coba bayangkan anak-anak, kalau umpamanya Allah tidak adil dalam penciptaannya. Contohnya saja umpamanya durian. Durian itu pohonnya besar, berat, berduri tajam, lalu di pohon yang sangat tinggi. Bayangkan kalau tangkainya itu Allah gunakan pakai tangkai buah semangka. Pasti banyak orang meninggal kejatuhan buah durian. Tapi coba bandingkan dengan buah semangka, besar juga, berat juga. Tapi di bawah tidak berbahaya. Tidak perlu tangkai yang kokoh seperti durian, tapi cukup dengan tangkai yang kecil. Begitu juga yang lain-lain. Kemudian Allah adil dalam sifat, dalam hukum, ya, tidak memihak. Ya, siapapun di mata Allah, ya, semua manusia itu sama. Ya, kalau orang itu mengingkar kepada Allah, maka tunggu saja azab dari Allah SWT. Kemudian Al-Hakim, Al-Akhir, yaitu Maha Akhir. Allah itu mengakhiri kita. Ya, Allah itu Maha Akhir. Ya, setelah kita, setelah makhluk semua sudah tidak ada, sudah kiamat. Ya, tinggal Allah sendiri. Nah, dengan kita percaya bahwa Allah itu Maha Akhir, maka semua perbuatan manusia nanti setelah mati, setelah kiamat, akan Allah adili, akan Allah hisab di yaumil mahsyar. Baiklah, anak sekalian, baik, ya, sebagai akhir daripada pertemuan kita hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Pertama, coba Anda tuliskan beserta artinya ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna. 10 nama Allah dalam Asmaul Husna yang di luar yang Bapak jelaskan tadi. Ya, di luar yang Bapak jelaskan tadi, ya, yaitu 10 Asmaul Husna yang sudah dijelaskan di atas, ya, pada KD di atas. Kemudian coba Anda lanjutkan untuk membahas dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna. Jadi kalian hubungkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang 10 itu dengan kehidupan kalian sehari-hari. Tugas berikutnya. 1. Jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian iman, seperti yang Bapak jelaskan tadi. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali dan tafsili. Ijmali secara umum, tafsili secara terperinci. 3. Bagaimana cara menghayati sifat-sifat wajib Allah? Jelaskan. Ya, jadi dipahami. Asmaul Husna tadi dipahami. Kemudian apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Jelaskan juga. Ya, secara harfiah, ya, atau secara bahasa, juga secara istilah. 5. Jelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi Asmaul Husna bagi manusia. Tentunya melalui Asmaul Husna kita memahami dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, bagaimana caranya supaya yakin bahwa Allah itu ada. Ke-7, apa yang membedakan antara sifat hayat yang dimiliki Allah dengan hidupnya makhluk. Jelaskan. 8. Terjemahkan dengan baik ayat di bawah ini dan jelaskan apa maksudnya. 9. Jelaskan apa arti dari Al-Hasib dan Al-Adli. 10. Berilah 5 contoh caramu menghayati dan mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan kalian sehari-hari. 11. Tuliskan dalil yang menerangkan bahwa Allah itu mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadisi.
atau berbeda dengan makhluknya. 12. Apa yang dimaksud dengan bako atau kekal? 13. Bagaimana pandanganmu atau pendapatmu sebagai umat Islam terhadap sifat wajib bagi Allah ilmu bila dikaitkan dengan ilmu yang dimiliki manusia? 14. Bagaimana seharusnya sikap manusia yang benar-benar dia menghayati makna tahmid? Ada tahmid, ada tamidah. Begini ya anak-anak, ya, ini sedikit lah ya, Bapak bocorin deh jawabannya. Tahmid itu adalah pujian, pujian yang proporsional. Kalau kita memuji orang memang pantas dipuji, dan memujinya itu tidak berlebihan, tidak mengada-ada supaya orang itu senang, ya, atau dengan tujuan akan punya maksud lain, ya, supaya orang itu baik terus sama kita. Tidak seperti itu. Ada lagi tamadah. Tamadah itu adalah pujian juga, tapi memuji yang tidak proporsional. Misalnya harusnya dia dipuji dengan level 2, dilebih-lebihkan dengan level 5 bahkan sampai 10. Nah, itu tidak boleh, itu buruk, itu jelek. Ya, dalam Islam itu tidak boleh. Kalau memuji orang yang proporsional, tidak berlebihan, kemudian juga tidak di depan orangnya yang kita puji. Ya, karena kalau kita memuji orang itu boleh jadi orang itu malu, atau sebaliknya jadi GR, ya, gede rumongso. Karena itu kita proporsional aja. Kalau memang memuji ya memuji, tapi ya jangan di depan orangnya itu lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah 14 ya. Oh bukan, 15. Apa yang harus kita lakukan jika kita yakin bahwa Dia Allah melihat dan mendengar segala apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan? Baiklah anak sekalian, ya, pada hari ini ya pembelajaran kita cukupkan sekian dulu, dan insya Allah di lain waktu kita akan lanjut lagi. Dan terima kasih, dan jangan lupa tugasnya ya untuk pekan depan. Bapak tunggu ya jawaban kalian, akan Bapak koreksi, akan kita bahas sama-sama, dan akan Bapak berikan penilaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.